Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mutiara Quran, tempat kita mengupas kisah-kisah agung Syekh Abdul Qadir Jailani. Mari kita renungkan dan ambil hikmah dari kisah hidup beliau yang penuh cahaya petunjuk. Manqobah ke-17, Syekh Abdul Qadir merebut ruh dari malaikat maut. Abu Abbas Ahmad Rifai meriwayatkan, ada seorang pelayan Syekh Abdul Qadir meninggal dunia, kemudian istrinya datang menghadap beliau mengadukan halnya sambil menangis. Maka terbitlah belas kasih dalam hati beliau karena ratap tangis itu. Lalu pada sore harinya terbanglah beliau ke angkasa mengejar malaikat maut yang sedang ke langit membawa keranjang maknawi, yang penuh berisi ruh-ruh manusia dan baru selesai tugasnya mencabut nyawa orang pada hari itu. Kemudian beliau meminta kepada malaikat maut supaya menyerahkan kepada beliau nyawa muridnya atau mengembalikan nyawa tersebut pada badannya semula. Permintaan itu ditolak oleh malaikat maut. Karena penolakan itu, beliau merebut dan menarik keranjang maknawi, maka tumpahlah semua nyawa yang ada di dalam keranjang. Nyawa-nyawa itu pun kembali ke jasadnya masing-masing. Menghadapi peristiwa ini, malaikat maut dengan segera mengadukan halnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, "Ya Allah, Engkau mengetahui tentang kekasihmu dan walimu Abdul Qadir." Allah bersabda, "Memang benar, Abdul Qadir itu kekasihku, karena tadi nyawa pelayannya tidak kamu berikan. Akibatnya seluruh ruh itu terlepas, dan sekarang kamu menyesal karena kamu tidak memberikannya." Manqobah ke-18, berkat karomah Syekh Abdul Qadir bayi perempuan menjadi bayi laki-laki. Syekh Hawat Al-Qadiri meriwayatkan, ada seorang laki-laki datang menghadap Syekh Abdul Qadir dengan permohonan ingin memperoleh anak laki-laki karena Syekh tempat berlindungnya orang banyak, dan doanya selalu diterima Allah yang Maha Kuasa. Kata Syekh, permohonanmu itu wajar-wajar saja, nanti juga kamu akan memperoleh anak laki-laki. Mendengar pernyataan yang menggembirakan itu, setiap hari ia selalu hadir di madrasah majelis taklim Syekh Abdul Qadir. Beberapa hari kemudian, istrinya melahirkan anak bayi perempuan. Lalu dengan segera ia membawa bayi itu menghadap Syekh, sambil menyerahkan bayinya ia berkata diiringi keluhan, "Dari dahulu saya selalu mengharap ingin memperoleh anak lelaki. Namun kenyataannya kini bayi perempuan bukan bayi laki-laki." Kata Syekh, "Segera balut burit bayimu itu dan bawa pulang, nanti juga kamu akan memperoleh bayi laki-laki." Kemudian dibalutnya bayi itu dengan pemburitan lalu diemban dibawa pulang. Setibanya di rumah lalu dibuka pembebat bayinya, dan dengan diliputi rasa bahagia si mungil bayi itu menjadi bayi laki-laki berkat karomah Syekh dan seizin Allah yang Maha Kuasa. Manqobah ke-19, diselamatkannya seorang yang fasik karena menjawab Syekh Abdul Qadir kepada malaikat Munkar dan Nakir. Diceritakan pada zaman Syekh Abdul Qadir ada orang yang fasik, tetapi sangat mahabbah atau mencintai Syekh Abdul Qadir. Setelah orang itu meninggal, kemudian di dalam kubur ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Jawaban orang tersebut hanyalah Abdul Qadir. Kemudian datanglah sebuah jawaban dari Allah, "Wahai Munkar wa Nakir, orang itu memang benar-benar fasik dan harus disiksa, tetapi karena dia sangat mahabbah atau mencintai kekasihku, maka diampuni olehku." Manqobah ke-20, seekor burung pipit terbang di atas kepala Syekh Abdul Qadir, lalu jatuh dan mati. Sebagian dari karomah Syekh Abdul Qadir diriwayatkan, pada suatu hari Syekh Abdul Qadir sedang berwudu, tiba-tiba beliau dikotori oleh seekor burung pipit yang sedang terbang di atas kepala beliau. Kemudian Syekh mengangkat kepala dan dilihatnya burung pipit itu, maka jatuhlah burung itu dan mati. Kemudian pakaian yang sedang beliau pakai yang dikotori tadi lalu dicucinya dan disedekahkan sebagai kematian seekor burung pipit. Beliau berkata, "Kalau sekiranya kami berdosa karena matinya seekor burung pipit, maka kain ini sebagai kifaratnya." Manqobah ke-21, Syekh Abdul Qadir mengusap burung elang yang terputus kepalanya dan terbang kembali. Diriwayatkan sebagian dari karomah Syekh Abdul Qadir, pada suatu hari Syekh Abdul Qadir sedang mengadakan pengajian di hadapan murid-muridnya di madrasah yang beliau pimpin. Waktu itu keadaan cuaca sangat buruk, angin berhembus dengan kencangnya. Tiba-tiba muncul seekor burung elang terbang melewati atap madrasah dengan suara yang keras hingar-bingar mengganggu orang yang hadir di majelis pengajian. Maka beliau berkata, "Wahai angin, potonglah kepalanya." Lalu angin bertiup dengan kencang memotong kepala burung elang sehingga terpisah dari badannya dan jatuh di hadapan Syekh. Kemudian beliau turun dari kursinya mengambil bangkai burung elang itu dan meletakkannya di atas tangan beliau. Diusapnya burung itu dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim.
Tiba-tiba burung elang hidup kembali kemudian terbang lagi dengan izin Allah dan hal ini disaksikan oleh segenap jamaah pengajian. Manqobah ke-22, Syekh Abdul Qadir tiap tahun membebaskan hamba sahaya dari perbudakan serta nilai busana atau pakaian yang beliau pakai. Pada sebagian kitab manaqib meriwayatkan bahwa Syekh Abdul Qadir tiap hari raya sudah menjadi tradisi membeli beberapa hamba sahaya untuk dimerdekakan dari belenggu perbudakan. Setelah dimerdekakan demi membina kemantapan lebih lanjut, Syekh mengusulkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Qadir bila berpakaian beliau memakai pakaian yang serba indah, bagus, dan mahal harganya. Nilai kainnya harga per kilonya 0,688 M, seharga 10 dinar, dan tutup kepalanya seharga 70.000 dinar. Terompahnya untuk alas kaki yang beliau pakai bertaburan intan, berlian, dan jamrud. Paku terompahnya terbuat dari perak, namun pakaian yang serba mewah dan indah itu bila ada orang yang memerlukannya saat itu juga beliau berikan. Manqobah ke-23, Syekh Abdul Qadir menerima makanan yang turun dari langit. Diriwayatkan, pada waktu Syekh Abdul Qadir sedang berkholwat selama 40 hari lamanya, beliau bermaksud dengan niat yang kuat, yaitu tidak akan minum dan makan berupa makanan dunia, kecuali kalau makanan itu turun dari langit, dan air untuk minum pada waktu berbuka puasa. Tinggal 2 hari lagi menuju hari yang ke-40 hari, terbukalah langit-langit atap rumahnya. Dikala itu datang seorang lelaki membawa wadah tempat buah-buahan yang dipegang dengan kedua belah tangannya yang berisikan beraneka ragam buah-buahan. Rupanya bagus serta mengagumkan mata, lalu dihidangkan kepada Syekh. Beliau berkata, "Ini makanan dari mana?" Sang pembawa tadi menjawab, "Ini dari alam malakut dan jamuan ini untuk Syekh." Syekh menjawab, "Jauhkan wadah itu dari pandanganku, karena emas dan perak diharamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian wadah yang terbuat dari emas dan perak itu dibawa kembali. Pada waktu akan berbuka puasa datang berkunjung malaikat sambil berkata, "Wahai Abdul Qadir, ini jamuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disodorkan bagi yang penuh diisi makanan." Lalu beliau terima dan beliau makan bersama-sama dengan para pelayannya. Sekian dan terima kasih. Mutiara Quran undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.